Hal mengejutkan justru kembali terjadi, di mana setelah melepaskan banyak kekuatan untuk melawan para penyerang Akademi Shrek, afinitas kehidupan Master Muon berkurang sangat drastis, sehingga membuatnya tidak bisa lagi terlalu lama menjaga Akademi. Dengan alasan tersebut, Master Muon lantas memerintahkan seluruh dekan untuk menjadikan Yuho dan Heichaito sebagai prajurit khusus. Bahkan hanya dalam waktu singkat alias 1,5 tahun, kekuatan Yuho dan rekan-rekannya terlihat mengalami peningkatan sangatlah signifikan. Terus gimana sih keseruan alur cerita di episode kali ini? Jadi, kuilah langsung aja cari posisi rebandi yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah 7 anggota Monster Shrek mendapatkan panggilan dari Master Muon serta sebuah pilar cahaya terbentuk di atas pavilion Dewa Laut, seluruh orang di Akademi Shrek terlihat menunjukkan wajah murung. Pasalnya dikatakan kalau kondisi Master Muon sedang sakarat alias mau wafat. Waduh. Melihat seluruh dekan dan para murid telah berkumpul untuk mengantarkan kepergiannya, Master Muon lantas berpesan kepada Elder Swan untuk mengesampingkan kesombongan dan rasa tidak sabarannya. Dengan begitu dia bisa berpikir dengan jernih. Pasalnya setelah kepergiannya, Master Muon berniat untuk memberikan posisi ketua pavilion kepadanya. Selain itu, Master Muon juga berpesan kepada Dekan Lin-Er dan Dekan Qian Dodo untuk menjadikan Guru Fan Yu sebagai wakil Departemen Alatro. Sambil menatap wajah ketujuh anggota Monster Shrek, Master Muon lantas meminta Jiang Nanan dan Susansi untuk bergabung dengan Sekte Tang seperti kelima rekannya. Walaupun saat ini Sekte Tang mengalami kemunduran, tapi sekte tersebut sebelumnya pernah berjaya saat baru pertama kali didirikan oleh leluhur Tangzan. Dikarenakan Akademi Shrek memiliki prinsip netral dan tidak berpihak kepada sekte manapun, hal itulah yang membuat Akademi tidak bisa menyelamatkan kehancuran sekte Tang. Bahkan di masa lalu, demi bisa membantu sekte Tang, Master Muon secara diam-diam memerintahkan BB untuk bergabung dengan sekte tersebut bersama Tangya. 我愿意加入他们。 Nah, dikarenakan BB merupakan keturunan dari Sekte Naga Petir Biru sama seperti dirinya, serta roh pelindungnya telah mengalami mutasi, Master Muon lantas berniat untuk menyempurnakan mutasi tersebut. Sesaat kemudian sebelum kepergiannya, Master Muon terlihat memanggil Yuho dan Wang Dong. Selain merasa sangatlah bangga bisa menjadi guru mereka di akhir hayatnya, Master Muon juga berpesan kepada mereka untuk membantu BB mencari keberadaan Tangya dan mengembalikan kejayaan Sekte Tang. Jikalau di masa depan, mereka berdua telah memiliki kekuatan yang cukup, Master Muon juga meminta mereka untuk membawa kembali Ma Xiaotao ke Akademi Shrek. Tidak sampai di sini. Ketika nantinya Yuho pergi melakukan pertukaran pelajar dengan Akademi Alatro Kekaisaran Matahari Bulan, Master Muon lantas memintanya untuk mempelajari setiap Alatro dengan pikiran terbuka. Pasalnya selama ini, kerajaan tersebut selalu saja memiliki ambisi liar untuk memulai perang. Singkatnya, setelah memberikan pesan kepada murid kesayangannya, serta Yuho juga sanggup untuk melaksanakannya, Master Muon lantas berpesan kepada seluruh anggota Akademi Shrek untuk mengembangkan Alatro. Jika di masa depan Departemen Alatro mampu menciptakan seorang Master Alatro tingkat 10, maka orang tersebut secara otomatis akan dinobatkan sebagai pemimpin Pavilion Dewa Laut. Dan tiba-tiba... Kepergian Master Muon jelas menjadi pukulan besar bagi seluruh orang di tempat ini. Isak tangis bahkan terdengar di segala penjuru Akademi Shrek. Selama beberapa hari pasca kepergian Master Muon, Yu Hao terus-menerus mengingat semua pesan yang diberikan gurunya tersebut, sehingga membuatnya mendapatkan sebuah rencana untuk melaksanakannya. Singkatnya, sambil diantar oleh keenam rekannya,
Yu Hao terlihat berjalan menuju gerbang akademi. Pasalnya di hari ini, dia dan He Chaito bersama beberapa murid Departemen Alatro akan melakukan pertukaran pelajar dengan Akademi Kekaisaran Matahari Bulan. Walaupun di momen ini Wang Dong terlihat sangatlah kuat, tapi pada dasarnya di hati Wang Dong menangis haruslah berpisah dengan calon suaminya selama beberapa tahun. Waduh, jadi LDR ya guys ya. Di tempat lain, seekor naga hitam yang dikenal dengan sebutan Titian terlihat merasa cemas atas kepergian Master Muon. Pasalnya, jika sang penjaga perdamaian telah meninggalkan dunia ini, maka cepat atau lambat perang besar pastilah akan segera dimulai. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan panjang dan tiba di pusat kota Maple untuk melakukan pertukaran pelajar, Jing Hongchen terlihat memprovokasi dan mengatakan kalau dia turut berduka cita atas kematian Master Muon, serta mengucapkan selamat kepada Elder Swan atas promosi yang dia dapatkan. Walaupun beberapa murid sempat terpancing emosi, tapi untungnya saja Dekan Dian Sauze bisa bersikap bijak, serta mengatakan kepada Jing Hongchen untuk menjaga kesehatan. Pasalnya dia sudah tua, sehingga di masa depan dia bisa melihat pencapaian Akademi Shrek. Buset. Tepat ketika pertukaran dilakukan, serta Xiao Hongchen mengatakan kepada Yu Hao kalau dia akan menindas Akademi Shrek di turnamen selanjutnya. Yu Hao justru menegaskan kalau Akademi Shrek pastilah selalu bisa menginjak-injak Akademi Alatro-nya seperti sebelumnya. Waduh, safek ya guys ya. Singkat cerita, setelah tiba kota Radian, pusat kerajaan Matahari Bulan, serta Jing Hongchen meminta seluruh rombongan untuk memasuki gerbang, He Chaito terlihat merasa sangatlah sedih, sehingga membuat Yuho bertanya, lu kenapa? Gitu katanya guys. Chaito menegaskan kalau dia dulu dilahirkan di kota ini, sedangkan untuk alasannya dia akan menceritakan di kemudian hari. Nah, untuk alasannya sendiri pasti udah pada tahu ya guys ya. Buat yang nggak tahu, berarti nggak pernah ngikutin spoiler Mimin di channel Cok Santuy Series ya kan? Setelah tiba di halaman utama akademi, Jing Hongchen terlihat memberikan alatro penunjuk arah kepada setiap anggota Shrek, di mana alatro tersebut akan menuntun mereka menuju asrama serta mendatangi ruangan penelitian. Pasalnya, Akademi Alatro telah menyiapkan guru pribadi untuk mereka. Sambil mengikuti instruksi dari Alatronya, Yu Hao terlihat menuju kamar asramanya, di mana Yu Hao diminta untuk mengganti pakaian. Setelah itu menuju ruangan penelitian untuk menemui guru pribadinya. Tidak berselang lama, dengan penampilan baru, Yu Hao terlihat tiba di sebuah ruangan penelitian nomor 3. Di tempat ini, Yu Hao bertemu dengan seorang guru bernama Suan Ziwen. Walaupun Yu Hao sempat bersikap sopan, sang guru justru terlihat sangatlah acuh, serta meminta Yu Hao untuk mengikuti ujian darinya. Jika Yu Hao menolaknya, maka dia bisa mencari guru lain. Bukannya takut dengan hal tersebut, Yu Hao lantas menegaskan kalau murid Akademi Shrek tidaklah pernah gentar dengan namanya tantangan. Nah, ternyata ujian yang diberikan Guru Suan adalah membuat sebuah alatro tingkat 5 dalam waktu 15 menit. Di mana Guru Suan ini ingin melihat seberapa kreatif Yu Hao saat membuat sebuah alatro. Tidak membuang waktu serta menggunakan pisau ukir pelahap jiwa, Yu Hao dengan sangat mudah mulai mengukir beberapa formasi inti. Melihat Yu Hao berhasil menciptakan 7 formasi dalam waktu 5 menit, jelas membuat Guru Suan sempat terkejut dengan bakatnya. Bahkan menurut analisanya, Yu Hao terlihat membuat formasi 36 kecepatan dengan sebuah batu titanium yang terkenal sangatlah keras. Yu Hao menegaskan,
Dia tidaklah mengukirnya secara langsung, melainkan menggunakan sebuah teknik memutar untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah mengatakan hal itu, Yu Hao lantas mulai menggunakan desain panah Zuge untuk menjadi bentuk alat roh ciptaannya. Di saat alat roh selesai dibuat serta Yu Hao bersiap-siap menguji alatnya, Guru Suwan terlihat sangat terkejut dengan susunan formasinya. Pasalnya, apa yang dibuat Yu Hao ternyata merupakan formasi pengisian otomatis. Dengan kata lain, tidaklah membutuhkan kekuatan roh untuk menggunakannya. Melihat hasil ini jelas merubah pandangan Guru Suwan kepada Yu Hao. Selain alat roh Yu Hao bisa digunakan oleh orang biasa, tidak perlu menggunakan kekuatan roh seperti yang dia analisa sebelumnya. Oleh sebab itu, Guru Suwan lantas dengan semangat bertanya, bagaimana Yu Hao membuatnya? Bukannya menjawab hal tersebut, Yu Hao lantas bertanya, apakah dia lulus? Dengan senang hati, Guru Suwan menegaskan, bukan hanya lulus. Jika Yu Hao bersedia bergabung dengan Akademi Alat Roh Kerajaan Ryu, dirinya bersedia membawa Yu Hao tinggal di Aula Kebajikan. Dengan begitu, Yu Hao bisa menjadi master alat roh terkuat di dunia ini. Walaupun tawaran tersebut terbilang menggiurkan, tapi Yu Hao langsung menolaknya, di mana dia tidaklah ingin alat roh ciptaannya menjadi mesin penghancur tanah airnya di masa depan. Walaupun sempat kecewa dengan penolakan tersebut, tapi untungnya saja Guru Suwan bisa menerimanya. Pasalnya di seluruh dunia memanglah dibutuhkan seorang jenius seperti Yu Hao di tanah kelahirannya. Melihat ambisi Guru Suwan mengenai alat roh, Yu Hao lantas bertanya, jika di masa depan Sekte Tang bisa memberikan harapan yang sama seperti di tempat ini, apakah Guru Suwan bersedia bergabung dengan sektenya? Dengan begitu dia bisa mempelajari 10 alat roh tanpa menggunakan kekuatan roh. Terlebih lagi salah satu alat roh yang dia gunakan barusan berasal dari desain panah Zuge milik Sekte Tang. Bukannya menjawab tawaran tersebut, Guru Suwan terlihat meremehkan Sekte Tang. Pasalnya, sekte tersebut telah mengalami kemunduran sejak senjata rahasianya tidak lagi digunakan. Ya, walaupun penolakan Guru Suwan ini terbilang cukup menyakitkan, tapi Yu Hao berjanji akan merubah pemikirannya di masa depan. 我一定会让你改变主意的。 Nah guys, seperti itulah alur cerita seri Solen 2 episode 51-nya. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan spoiler-spoiler yang sering Mimin buatkan, tapi pada dasarnya inti ceritanya pastilah akan tetap sama. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama kelanjutannya, bisa banget cek spoiler di channel Cowok Santuy Series ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan sampai Yu Hao berpetualang dengan Mbak Juzi. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subrek. Nyalain juga tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video terbaru lainnya. Di sini Abang Frank si ganteng mau undur diri, mau ngopi santuy dulu. See you